Om penculik ya? Baca. Halo, nama aku Celo. Dan sekarang aku sedang diculik. Om, Cica nggak kayak gitu. Celo jadi grogi tahu. Hah? Celo ulang ya Om. Halo, nama aku Celo. Kalau kalian mau Celo pulang dengan selamat, kalian harus menyiapkan uang tebusan sebanyak 100 juta rupiah. Celo harganya 100 juta rupiah. Cuma 100 juta rupiah. Itu bukannya segitu udah banyak ya? Om nggak tahu siapa Papa Celo. Papa Celo kaya tahu. Kalau minta segini mah Om lugi. Om punya pensil nggak? Boleh Celo pinjam. Biar Celo ganti sini. Nah, ini baru benar Om. Halo, nama aku Celo. Kalau kalian mau Celo pulang dengan selamat, kalian harus menyiapkan uang tebusan sebanyak 100 miliar rupiah. Makasih ya. Tapi Om, kenapa Om nyulik Celo? Karena kamu... Pasti karena kelihatan kayak anak kecil. Bentar. Maksudnya kelihatan kayak anak kecil? Emangnya kamu umur berapa? 33. Hah? 33? Gua pikir lo umur 5 tahun. Anjir, tuan dia dari gua. Sepuh, ampun sih. Pelajaran kita sudah selesai, silahkan warnai dulu tugasnya, baru kalian boleh pulang. Aduh, mana gue lupa bawa lagi. Snow, pinjem pensil warna dong. Gua adanya krayon. Pas banget. Gue juga gambar Shinchan. Apa hubungannya? Maksudnya, kartun krayon Shinchan kan? Feeling gak enak. Jangan bilang ada kisah kelam di balik kartun itu. Shinchan terinspirasi dari seorang bocah berumur 5 tahun di Jepang yang bernama Shinosuke. Dia memiliki seorang adik perempuan bernama Himawari. Mereka lucu banget ya, Bu. Suatu hari mereka sedang asik bermain bola di taman. Tanpa sengaja bola tersebut terlempar jauh. Himawari dengan semangat mengejar bola itu hingga ke jalanan. Tapi tiba-tiba sebuah mobil datang melaju dengan kecepatan tinggi. Terus, Shinchan yang sadar segera berlari untuk menolong adiknya. Namun naas, keduanya malah tertabrak dan harus melenggang nyawa. Misaya, sang ibu, sangat terpukul dengan kepergian kedua anaknya. Lalu ia menemukan krayon milik Shinchan. Dan dengan krayon itu, ia mulai menulis cerita apabila Shinchan masih hidup sampai sekarang dalam buku hariannya. jadi Semua tingkah lucu, canda tawa, serta keceriaan Shinchan hanya karangan Misaya semata yang depresi karena kehilangan anaknya. Itulah alasan mengapa Shinchan tidak pernah tumbuh dewasa. Ternyata bocah jenaka seperti kamu punya kisah yang segelap ini. Guys, yang mau lihat dino canggih bisa ke meja aku ya. Guys, kalian yang penasaran sama helikopter aku ini bisa mampir ke meja aku ya. Karena dino lah, tim dino, like. Jelas helikopter dong. Ya udah, kita buktiin aja. Kamu punya serutan nggak? Hah, serutan. Aku juga punya. Lo tahu nggak? Di bagian atas mulutnya ini ada penggaris loh. Penggaris. Kayak gini maksud lo. Pasti pada kaget deh, soalnya jarang ada yang tahu kalau ekor dinosaurus ini sebenarnya pensil. Kamu pikir kamu doang yang punya kejutan? Gue belum kasih lihat senjata rahasia gue aja. Coba lihat nih di perutnya. Kalau gue cabut, ada penghapus di dalamnya. Kalau cuma penghapus mah, gue juga punya. Kalau gitu, lo pasti nggak punya ini kan? Staples. Segitu doang senjata rahasia lu. Siapa bilang gue gak punya staples? Hah, Kalau ini lo punya nggak? Gunting. kalian tim dino? Atau tim helikopter? Komen. Jajan. Bukannya itu mobil Papa ya? Kok parkir di semak-semak gitu sih? yuk, aman kok di sini sayang. Nakal, kamu gak sabaran banget sih? Itu kan Tante Hazel. Ngapain mereka? Mencurigakan. Celo ngintip. Celo harus cepat pulang kasih tahu Mama. Mama, tadi Celo lihat Papa parkir mobil di cemak-cemak sana. Berduaan sama Tante Hazel tetangga kita itu loh, Ma. Apa? Ternyata dia. Stop, Celo. Sekarang kamu simpen cerita kamu. Tunggu papa kamu sampai rumah. Baru kamu sambung cerita kamu tadi, oke? Siap, Mama. Papa pulang. Celo, tadi kamu lihat apa waktu kamu jajan ke warung, nak? Celo lihat
Papa parkir mobilnya di semak-semak belakang kompleks itu, mah. Gawat. Lanjutin, Celo. Di dalam mobil, Papa cuma berduaan sama Tante Hazel tetangga kita itu loh, mah. Terus? Mateng. Abis dah gua. Mungkin AC mobil Papa rusak kali ya, mah. Soalnya mereka berdua kayak kepanasan sampai baju gitu. Ngapain mereka? Terus mereka berdua main kuda-kudaan. Percis kayak Mama sama Om Flos. Waktu Papa lagi pergi perjalanan bisnis ke Hong Kong seminggu yang lalu itu loh, Ma. Halo, Ma. Apa? Udah liburan nih. Kita kemana yuk? Nginep di villa aja. Mau nggak? Boleh, boleh. Oke, kita cari di internet ya. Ini gimana? Mana? Bagus tuh. Murah lagi. Berangkat. Ih, kok macet sih? Mana udah mau gelap lagi. Guys, aku mau muntah. Plastik mana plastik? Akhirnya sampai juga. Capek banget. Aku mau rebahan dulu. Sekringnya nggak turun. Fix mati lampu ini. Gelap-gelap gini. Kita bareng aja ya tidurnya. Iya, di lantai 2 aja yang paling gede kamarnya. Aduh, dingin banget sih. Pada udah tidur. Yang ini mayam. Yang ini juga mayam. Jangan kesini. Yang ini mayat. Zoe, kamu kenapa? Tadi ada anak cewek di jendela situ. Nggak ada. Lo cuma mimpi buruk kali. Tapi... Udah, coba tidur lagi aja. Aku ngantuk nih, nyetir seharian. Pagi. Laper nih. Kita cari sarapan yuk. Yuk. Ada nasi uduk tuh. Mau berapa bungkus, Dek? 3, Bu. Kalian pasti orang kota kan? Logatnya beda. Iya, Bu. Kita dari Jakarta. Oh, tinggal di mana? Di villa, Kak. Kalian tidak takut apa? Kenapa emangnya, Bu? Di villa itu pernah ada kejadian. Anak perempuan meninggal. Jatuh dia dari jendela balkon lantai 2. Apa? Jangan-jangan jadi yang semalam itu. Aku tahu. Kamu cuma pula-pula kan? Malam minggu gabut nih, main apa yuk? Lo tahu nggak? Ada petak umpet yang bisa dimainin sendirian. Namanya Hitori Kakurenbo. Lah, yang satu ngumpet, yang cari siapa? Hantu. Ih, gimana caranya? Pastiin lo bener-bener sendirian. Gak ada siapapun di rumah, termasuk peliharaan. Iya, Jadi, kita harus punya boneka yang lengkap tangan kakinya. Kayak punya lo tuh. hah? Keluarin seluruh kapas dari badan boneka. Terus isi pakai beras, kuku, dan darah dari pemain. Lalu jahit kembali menggunakan benang merah. Ribet ya. Kasih nama bonekanya, terus taruh dalam baskom yang berisi air di kamar mandi. Oke, Nyalain TV, cari saluran yang gak ada sinyalnya. Siapin segelas air garam di tempat persembunyian, dan matikan semua lampu. Ingat, permainan ini hanya bisa dilakukan jam 3 pagi. Mulailah berhitung. Setelah selesai, pergi ke kamar mandi, dan tusuk boneka tadi dengan pisau sambil bilang, kamu yang jaga, aku yang sembunyi, sebanyak 3 kali. merinding ih. Segera lari dan sembunyi. Nanti, kalau ngerasain hal aneh kayak dengar suara langkah kaki, barang-barang berjatuhan, atau TV gonta-ganti sendiri, itu artinya dia sedang mencarinya. Mateng. Jika ingin berhenti bermain, carilah boneka itu. Semburkan air garam ke arahnya sambil bilang aku menang sebanyak 3 kali, dan permainan pun dianggap selesai. Serem banget. Gimana? Mau coba main? Hi,